Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Setelah 14 tahun lamanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya digantikan dengan sosok menteri baru bernama Purbaya Yudi Sadewa. 3 hari menjabat sebagai menteri ataupun bisa kita katakan sebagai bendahara negara, ia kemudian menggelontorkan 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu kita dengar ada kebijakan stimulus ekonomi baru, 8+4+5. Apakah gebrakan dari Menkyu yang baru ini akan membawa perekonomian lebih baik lagi ke depan? Kita akan bahas usai video berikut ini. Langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian. Belum sepekan dilantik, Purbaya mengguyur 5 bank himbara sejumlah 200 triliun rupiah. Sebelumnya, dana tersebut hanya tersimpan di Bank Indonesia. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai dampak dari guyuran dana tersebut akan terlihat dari sisi demand dan supply. Selain likuiditas yang bertambah, suku bunga pinjaman diyakini bakal turun. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Karena aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke Dirut Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Purbaya juga menargetkan ekonomi nasional akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,5% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi. Secara khusus, Menkyu Purbaya juga akan melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG yang dinilai masih rendah dan memberikan paparan publik secara berkala. Badan Gizi Nasional mengungkap anggaran terrealisasi untuk program makan bergizi gratis baru mencapai 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang dibahas Presiden bersama dengan Menkyu dan jajaran menteri terkait. Rencana stimulus mencakup perluasan intensif pajak penghasilan ditanggung pemerintah ke berbagai sektor, bantuan pangan, jaminan ketenaga kerjaan, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk pekerja lepas, fasilitas pembiayaan perumahan, hingga bantuan tunai langsung. Menteri baru, harapan baru. Akankah gaya koboi Menteri Purbaya mampu melancarkan jurus jitu demi perbaikan ekonomi nasional ke depan? Oke, tadi kita sudah lihat bersama, ini memang masih belum lebih dari 1 pekan begitu ya. Sepak terjangnya Menteri Keuangan Purbaya ini sudah begitu banyak ternyata di media sosial diberitakan juga mulai dari 200 triliun, kemudian juga ada stimulus ekonomi dan gaya-gaya ala koboi. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Ibu Afiliani, Waketum Bidang Makro Mikro Kadin. Selamat malam Bu Afi. Selamat malam. Kemudian juga hadir bersama kami dari Yansyah, ini merupakan influencer UMKM. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Wija. Malam Mbak Celia. Dan masih ada 1 kursi kosong nanti, kita akan hadirkan Fitra Faisal, merupakan tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nanti akan hadir bersama dengan kita di sini. Tapi saya akan mulai dulu dari Bu Afi. Kita melihat ini Menkyu yang baru, kebijakan dan juga langkahnya terlepas dari kebijakannya soal 200 triliun dan juga stimulus kemarin. Saya mau lihat kira-kira pengusaha melihat Menkyu yang baru ini seperti apa sih ke depannya? Memang awal-awal orang terkaget-kaget ya dengan statement-statementnya ya. Tapi ternyata begitu kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga gebrakannya dalam beberapa waktu belakangan ini itu ternyata juga bisa berdampak positif bagi pengusaha. Pertama adalah kalau nanti dana itu masuk ke bank pemerintah, otomatis kan dengan dana murah dong hanya 4%. Sekarang kan masih pada level 6%. Nah otomatis nanti dana masyarakat akan dibuang dan itu akan dimasuk juga ke bank swasta. Berarti akan dana murah. Kalau dana murah buat pengusaha
bisa pinjam kredit dengan bunga yang lebih murah, itu udah pasti ya. Nah yang kedua, apakah memang ada demand? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kan sudah tumbuh 7% sampai dengan bulan September ya. Itu artinya sebenarnya kredit tetap ada. Cuman orang kan pengennya double digit gitu ya. Nah untuk mencapai double digit itu tentunya butuh pengusaha yang memang membutuhkan. Sekarang ini tetap ada, tapi masih pengusaha-pengusaha yang bicara tentang 5-10 tahun ke depan. Jadi orang-orang yang inovasi atau inovatif itu cenderung tetap minjem kredit. Jadi sebenarnya tetap ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, tidak hanya sisi supply-nya ya, jadi cuman gelontorin uang, tapi juga dalam 2 hari kemudian paket kebijakan ekonominya ini. Nah itu salah satu adalah mengungkit demand. Jadi sebenarnya ini mencoba supply dan demand sekaligus diluncurkan gitu. Berarti pengusaha melihat ini sebagai sebuah angin segar begitu ya untuk perekonomian Indonesia ke depan? Karena kalau konsumsi meningkat dengan adanya berbagai program, kemudian ada dana murah, pasti buat pengusaha akan meningkatkan investasi dong karena ada demand ya. Di satu sisi kalau butuh investasi dengan bunga murah dia lebih suka karena margin bisa lebih besar buat pengusaha gitu. Jadi kita sih sebagai mewakili Kadin ya, itu artinya kebijakan ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan untuk saat ini untuk ada pergerakan ekonomi. Karena kalau uang tadinya mengendap saja di Bank Indonesia berarti kan bunga tetap mahal. Yang kedua likuiditas kan kering. Kalau likuiditas kering bunga mahal, pengusaha juga nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada paket-paket kan. Paket ekonomi kan baru sekarang keluarnya gitu. Jadi kita mendukung sih dengan paket ini tapi harus diikuti dengan implementasinya. Karena itu menjadi penting. Kalau nggak ada implementasinya akhirnya nanti Menteri Keuangan jadi yang sudah disampaikan tidak akan bisa dijalankan. Oke, harus ada ininya, eksekusinya yang bagus begitu. Tapi sebelum Anda lanjutkan saya mau ke Bang Dery. Bang Dery ini yang jadi perhatian saat ini kan daya beli gitu ya. Daya beli kemudian UMKM juga yang saat ini mungkin sudah mulai bangkit tapi masih kelihatan sulit. Tapi dengan Menkyu yang baru ini apakah ini menjadi mungkin menjadi hal yang baru, hal yang baik begitu untuk UMKM atau seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya gini, ini kan memang gebrakan yang luar biasa ya. Dalam artian dengan segala hormat, kemarin Bapak Ibu kemana aja? Kami mungkin mewakili kawan-kawan UMKM nih ya. Ini pokoknya gini, ini di kita ini kan banyak adik-adik yang luar biasa. Mereka ini calon penerus bangsa, mereka ini calon konglomerat, mereka ini calon pengusaha luar biasa, sukses apa segala macamnya. Jangan lupakan kawan-kawan UMKM itu jangan dilupakan, bahkan tahun 98 juga tulang punggungnya juga UMKM. Nah dengan fenomena terjadi kita nggak usah ngomongin dulu deh mengenai tujuannya apa sih. Sementara kita bagi nih keresahan-keresahan UMKM, ini saya nggak tahu ya. Anda mungkin pengusaha pasti tahu lah, tapi nggak tahu nih mungkin kemarin-kemarin nggak kelihatan apa mungkin telinganya kurang mendengar apa segala macam ya buat para oknum-oknum yang ada di atas sana. Ini ada 3 hal yang perlu disoroti. Yang pertama, kasihannya UMKM. Tahu kondisi 64 sampai 67 juta UMKM. Anda nengok ke bawah nggak? Nah dulu itu kondisinya daya belinya itu kan sulit. Gimana mau kita kredit, utang dan lain sebagainya. Itu terus bebannya akhirnya malah bayarin utang doang kan. Nggak ada penjualan, nggak ada pembelinya. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita mau ngajuin pinjaman atau mungkin kredit apa segala macamnya. Di sana itu kan bunganya juga, ya tadi Prof juga tahu sendiri kan. Bunganya juga besar, mereka nggak kuat juga gitu kan. Ketika ada daya beli, terus bunganya tinggi, mundur. Terus yang ketiga, oke, daya belinya ada nih UMKM-nya. Majulah ke Bank Himbara. Anggaplah di approve. Tapi Bank Himbara mikir lagi, sebentar, kita kan juga punya cash flow. Kita juga nggak ada cash. Kita mengharap dari BI, Bank Sentral gitu kan, juga nggak turun, mengendap di sana. Tadi beliau berkata bahwa betul likuiditasnya kering dan lain sebagainya. Harusnya kan disalurkan kan biar untuk perputaran ekonomi. Nah ini serba salah gitu loh. Nah jadi akhirnya ini ya tidak ada terjadi perputaran ekonomi ya, ujung-ujungnya adalah mengendap ke sana juga menurut saya dari UMKM ini adalah satu langkah yang kabar gembira. Ketika uang yang dari Bank Indonesia itu sekitar 200 sampai 400 triliun ya. 200 triliunnya itu turun ke Bank Himbara yang nantinya menjadi lahan basah ya bisa dibilang ya untuk perputaran ekonomi lagi. Tapi catatan penting buat pemerintah, bentuk tanggung jawabnya, PR-nya adalah gimana caranya memberikan insentif buat PPh-nya juga bisa diperkecil kalau bisa. Jadi akhirnya ada daya tarik juga untuk nyicil misalnya untuk pengembangan usaha atau ekspansi. Plus mungkin insentif yang lainnya ya bunga bisa diturunin. Nah ini PR bersama lah buat gimana caranya untuk naikin ya penjualan apa segala macamnya. Jadi menurut saya
begitu Pak Purbaya Yudi ya, itu melakukan statement, apalagi konsumtifnya kan anak-anak Gen Z. Gen Z suka belak-belakan, transparansi, udahlah fair-fairan aja lah. Nah itu makanya menurut saya apalagi tepat ya, sasarannya buat para UMKM sehingga kita punya cash lagi. Ingat ya, sahabat yang paling mulianya, sahabat sejatinya para pengusaha siapa? CEO-nya laki-laki nih, bininya kagak, partnernya bukan, cash. Pengusaha itu cash. Oke. Artinya kalau adanya cash, UMKM itu janganlah kita didiskriminatif gitu. UMKM itu punya hak yang sama loh untuk punya uang, untuk punya ekspansi ke depannya. Yang dibangga-bangga giliran 5 tahun sekali yang dipepet UMKM. Kita akan membantu UMKM. Tapi begitu udah berjalan, udah punya jabatan, UMKM-nya begitu pengen ngajuin, pengen punya cash. Sulit. Sulit. Anda eksploitasi UMKM loh. Nah, makanya dengan adanya turun seperti ini juga kemarin beliau juga statement kan. 200 triliun. Mandiri 55 triliun. BRI 55 triliun, BNI 55 triliun, BTN 25 triliun, BSI 10 triliun. Itu kan rata tuh, maksudnya tersebar lah. Muncul lagi statement Pak, kita bingung mau diapain. 7 triliun aja kayaknya sulit, gimana nih? Ini panjang ya, maksudnya saya sih sebenarnya seneng ya, daripada akhirnya nanti ngendap terlalu lama di BI, malah taunya digunakan oknum dana CSR untuk bermain ke DPR, malah jadi nggak karu-karuan kan. Nggak tahu lah, saya masih berharap bahwa berita itu hoax ya, yang ada aliran dana ke sana. Tapi mendingan ayolah diputar lagi. Saya nggak tahu, mungkin dari beliau, Ibu Afiani mungkin bisa kasih tahu apakah nantinya dengan program 845 atau mungkin adanya bantuan, likuiditas, subsidi, inflasi nggak tuh. Karena untuk menekan daya beli kan sebetulnya kan. Nah ya mudah-mudahan kita lihat aja gebrakan-gebrakan dari yang sekarang baru 3 hari kalau nggak salah ya. Sudah sepekan? Enggak, yang waktu 200 triliun. 200 triliun 3 hari, 3 hari setelah menjabat. Nah, saya melihat bahwa di sini ternyata negara itu dibawa dengan skema perusahaan. Ada pola rem, ada pedal gas. Kalau di C-level itu biasanya ada CFO, ada CMO. CFO bawanya ngerem, direktur keuangan ngerem. Makanya berantem mulu tuh direktur keuangan sama direktur marketing kan. Orang marketing maunya ngegas. Ibu Sri Mulyani dengan stabilitas negara apa segala macamnya banyak ngeremnya. Tapi kapan nyampenya tuh lokasi? Ditahan mulu tuh duit kan. Nah kalau Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi ngegas. Kayaknya orang marketing tuh. Nah, kayak cocok sama Pak Prabowo tuh kayaknya tuh. Jadi artinya. Oke. Ya mudah-mudahan ini kabar gembira buat UMKM yang 67 juta, 97% yang kontributor buat negara apa segala macamnya. Kan kalau dia punya cash, bisa diputar, bisa ngebut lagi, akhirnya roda perekonomian jadi lebih banyak berputar dan membuka lapangan pekerjaan. Bismillah ya. Oke, itu kita tunggu. Siap. Oke, tapi sebelum kita akhiri segmen ini saya akan undang dulu ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam, Mas Fitra. Ini tugasnya Mas Fitra lumayan banyak ya Mas. Banyak yang harus dijelaskan soal stimulus-stimulus pemerintah yang saat ini lagi banyak begitu ya. Oke, tapi nanti kita bahas di next segmen. Oke, nanti saya juga akan bertanya sama Pak Wija soal kalau kemarin kita lihat Menkyu sebelumnya tuh prudent, kehati-hatian, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa ini mungkin mempunyai langkah baru, mungkin seperti marketing begitu. Nanti kita akan bahas dan kita akan dalami lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Untuk kebijakan Menkyu yang baru tuh kayaknya lebih nggak merugikan ke itu ya perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi mungkin itu kebijakan Menku kurang tepat sih menurut saya. Saya rasa itu bagus ya untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Terbukti kan untuk beberapa waktu ke depan gitu ya setelah Menkyu langsung umumkan bahwa dia akan pindahkan uang ke bank-bank himbara, itu terbukti beberapa saham-saham perbankan itu naik, ya kan? Ya otomatis paling tidak itu
kalaupun pengusaha-pengusaha mau tarik modal dari bank untuk mengembangkan usahanya lagi gitu kan. Sebenarnya menurut aku pribadi ya Kak ya, mungkin kalau misalnya untuk UMKM yang banyak mungkin banyak pinjaman, terlebih kita kan di perbankan itu ada KUR ya, kredit usaha rakyat, mungkin merasa terbantu. Dan mungkin dari perbankan tersendiri itu kemungkinan lebih banyak lagi untuk menyalurkan pinjaman-pinjaman ke masyarakat luas. Karena untuk bantu perputaran keuangan juga sih nanti di sistem perekonomian kita kayak gitu sih. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum saya ke Mas Fitra untuk menjelaskan soal stimulus ekonomi, saya ke Pak Wija dulu. Pak Wija, kita cukup lama begitu ya di bawah Bu Menkyu, Ibu Sri Mulyani, dengan prudennya, kehati-hatiannya, tapi tidak seperti Menkyu yang sekarang begitu langsung mengambil tindakan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Anda melihatnya bagaimana sebagai ekonom? Ya, saya melihat Pak Purbaya pun walaupun beliau agresif, progresif, tetap harus prudent. Karena keberlanjutan stabilitas fiskal kita itu yang dilihat oleh investor, oleh banyak pihak. Dan ini harus dijaga betul. Nah, memang bisa dipahami kenapa Pak Purbaya itu lebih agresif. Karena dia kan dihadirkan untuk melakukan perubahan. Jadi memang harus menunjukkan ada terobosan. Apalagi waktu beliau sebenarnya tidak banyak. Kenapa? 3 bulan lagi adalah 31 Desember 2025. Di mana semua data itu akan muncul, kinerja Menteri Keuangan itu diukur dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi agresif boleh tapi tetap harus prudent menurut saya. Karena kalau tidak justru nanti bisa backfire. Oke, tapi Pak Wija, ini statement dari Purbaya yang kita tahu adalah 3 bulan ekonomi akan cerah. Ekonom melihatnya apakah ini mungkin? Saya rasa itu adalah statement yang sifatnya ingin memboost optimism. Apakah realisasinya akan seperti itu? Ya kita lihat. Tetapi memang begini, ini adalah masa bulan madunya Pak Purbaya. Beliau disuka banyak pihak, apapun yang disampaikan adalah benar. Jadi justru di saat-saat seperti ini Pak Purbaya harus hati-hati. Karena ada masa di mana publik, investor, dunia usaha itu menagih apa-apa yang disampaikan. Misalnya digelontor 200 triliun, tapi ternyata tidak terserap. Ini kan sudah membuat orang bertanya-tanya tentang langkah yang beliau tempuh. Tetapi saya tetap ada optimisme akan ada perbaikan dalam beberapa tetap bulan. Optimis ya, begitu ya? Karena kalau kita ingin melakukan perbaikan, titik awalnya adalah terobosan. Dan saya lihat ini ada terobosan. Walaupun begini, terobosan itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tentunya harapan kita semua ini akan menjadi lebih baik. Oke, bisa menjadi sebuah terobosan. Mungkin Mas Fitra, ini sebenarnya sosok Purbaya ini selalu menjadi perhatian begitu ya dalam 1 minggu ini. Bagaimana kemudian Anda melihat dipilihnya sosok Purbaya sebagai sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan juga dengan gaya koboynya dan juga gaya yang langsung memberikan kebijakan-kebijakan dan juga stimulus kemarin. Silakan. Ya, there is nothing new under the sun ya. Jadi semuanya ini memang ya sudah ada dalam ekosistem. Sebagaimana Bu Sri Mulyani menjaga fiscal capacity kita selama 13 tahun lebih. Dan Pak Purbaya sudah berada di sini semenjak lama. Sudah ada di LPS. Bahkan semenjak tahun 2000-an awal sudah ada di Sekuritas. Artinya ya memang orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sudah terpilih dan sudah sesuai credentials-nya secara ekonomi. Nah, kemudian kalau kita bicara kebijakan, again, ini bukan hal yang baru juga. Karena pada saat COVID, itu juga pernah dilakukan ya. Bagaimana waktu itu ada placement dari pemerintah ke perbankan nasional. Dan itu pada saat itu juga bukan kehilangan likuiditas juga. Permasalahannya juga dari sisi demand. Yang itu kemudian dilancarkan oleh pemerintah melalui nudging di demand side. Nah itu yang kemudian coba direplikasi lagi, dan sebagaimana yang Pak Purbaya beberapa waktu lalu sampaikan bahwa ketika COVID beliau ada di situ dan kemudian memberikan saran-saran, dan itulah yang kemudian dilakukannya lagi sekarang. Bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa berperan langsung translasinya ke sektor real tanpa jeda. Nah 200 triliun ditaruh di perbankan,
Itu kemudian PR-nya adalah bagaimana membangun situasi demand dan supply-nya ini tetap kemudian bisa menangkap peluang dari likuiditas tersebut. Itu kan sebenarnya menjadi concern para ekonom termasuk Pak Wijaya. Nah, caranya bagaimana? Makanya kemudian dikeluarkanlah paket stimulus 8 plus 4 plus 5. Itu penunjang berarti? Betul, penunjang untuk apa? Sebenarnya this is the heart of fiscal stimulus. Jadi 200 triliun itu adalah ya bukan kebijakan, tapi cuma menempatkan saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perbankan itu mau giat menyalurkan dananya. Tetapi kan juga ada PR-nya. PR-nya yang ini belum selesai nih. Ibaratnya ya, kalau misalnya ini ada bak mandi, ada airnya. Ini kan diisi ya. Kalau misalnya diisi terus ya, akhirnya kalau baknya ditutup, itu kan juga timbul penyakit, apalagi kalau nggak ngalir. Nah, maka harus dialirkan kemana? Ke tempat-tempat yang memang membutuhkan likuiditas tersebut. Salah satu di demand side-nya ini. Nah, ini kemudian diciptakan ruang-ruang ekonomi. Ruang-ruang ekonomi itu diciptakan melalui fiscal stimulus dan juga dalam konteks Bank Indonesia melakukan monetary easing. Baru hari ini juga dipotong lagi suku bunganya 25 poin dan itu memperbesar ruang-ruang pertumbuhan tersebut. Sehingga pada akhirnya ini bisa di-channel through ya dari sisi perbankan masuk ke sektor real sehingga kita tidak dalam kondisi yang timpang, dalam keadaan yang balance baik itu sektor real maupun sektor finansialnya. Oke, sebelum Anda lanjutkan kembali, saya ingin Anda juga menjawab soal banyaknya kredit yang nganggur, ada sekitar 2.375 triliun. Ini bagaimana kemudian pemerintah menjawab ini, ditambah lagi gelontoran dana 200 triliun. Ya, jadi sekali lagi, ini kita bicara mengenai dari sisi penempatan dana, itu adalah one thing. 200 triliun is peanuts sebenarnya. Tetapi itu bisa menciptakan dampak multiplier apabila digunakan untuk sektor-sektor yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah menempatkan dana ini adalah untuk caranya sebagaimana concern para ekonom kemarin yang juga melihat bahwa peran pemerintah dalam sektor-sektor ekonomi ini itu terlalu dominan sehingga memunculkan crowding out effect. Sehingga sektor real dalam hal ini kekurangan dana untuk mendapatkan pembiayaan yang murah. Dan oleh karenanya pemerintah ketika memindahkan dana ini ke perbankan itu akan memperbesar peluang ya aktor-aktor ekonomi yang muncul. Jadi kan bukan pemerintah yang kerja. Yang kerja adalah sektor realnya, agen-agennya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana undisbursed loan ini bisa kemudian jalan. Ya, pemerintah kemudian mencari cara. Salah satunya adalah dengan fiscal stimulus yang kemudian dikeluarkan di kuartal ketiga 16,23 triliun rupiah. Caranya adalah untuk memperbesar ruang-ruang ekonomi ini. Sehingga ini demand terhadap kreditnya itu bisa meningkat meskipun kita tidak punya masalah juga di sisi itu sebagaimana disampaikan Bu Afiliani dalam beberapa kesempatan. Tapi kalau ini bisa ditingkatkan lagi, itu bisa sangat signifikan ya untuk bisa menggesa pertumbuhan ekonomi. Nah, satu hal lagi yang kemudian menjadi salah satu ciri khas dari Pak Purbaya adalah bagaimana Menteri Keuangan Pak Purbaya sangat melihat monetary side-nya, monetary base, M0, nah base money. Nah ini begini, kalau kita bandingkan dengan Vietnam misalnya, M2 per GDP kita itu 44%. Vietnam 164%. Artinya room for growth-nya itu sangat tinggi, sangat terbuka peluangnya untuk lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita memperbesar dari monetary systemnya ini, bisa money growth-nya itu bisa lebih tinggi, biasanya 6%. Dengan apa adanya perpindahan uang tadi, itu bisa menggesa money growth itu sampai 12%. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, kita tangkap poinnya. Saya ke Bu Afiliani. Bu Afiliani di bidang makro juga Bu, dan juga pengamat perbankan. Tapi Bu Afi, kalau melihat 200 triliun ini tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini menjadi salah satu kesempatan untuk bank swasta juga untuk nantinya mendapatkan penggerak likuiditasnya. Tapi apakah memang likuiditas di perbankan itu memang sekering itu? Oke, sebenarnya likuiditas tuh nggak kering-kering banget gitu, tetapi bunganya masih mahal. Nah, dengan pemerintah memberikan bunga murah, otomatis ini kan bergulir akhirnya bunganya jadi tambah murah. Nah, oleh karena itu bunga kredit juga lebih turun ya. Kalau bunga kredit turun, cenderungan biasanya permintaan itu naik ya, baik itu konsumtif maupun permintaan secara produktif gitu. Nah, jadi saya melihat kayak tadi undisbursed loan itu kan masih 2.300 triliun ya. Itu artinya kalau dengan bunga murah mungkin mereka mau mencairkan gitu. Dengan supaya mereka juga bisa mendapatkan margin yang jauh lebih besar ya. Nah, memang sekarang juga kalau kita lihat perusahaan tidak hanya pada sektor perbankan, mereka juga punya cara lain dengan pasar modal dan lain-lain ya. Jadi mungkin ini juga nanti
perlu dilihat lagi instrumen tidak hanya di perbankan tapi di tempat-tempat lain yang sebenarnya mereka juga membutuhkan hal tersebut gitu. Jadi pendanaan tuh tidak sekedar hanya perbankan ya. Tapi paling tidak ini dengan suku bunga turun nanti saham juga mulai naik lagi kan gitu. Jadi ada satu menurun, satu akan naik gitu ya. Nah di swasta sendiri sebenarnya berharap dengan bunga makin turun, kecenderungan mereka juga bisa ekspansi, itu udah otomatis ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang punya inovasi 5-10 tahun itu cenderung dalam kondisi apapun mereka tetap melakukan pinjaman gitu. Jadi saya melihatnya ada yang memang tetap minta, ada yang menunggu dulu gitu ya. Tapi kalau saya rasa kita menunggu tuh nggak akan pernah ada selesainya karena sesuatu itu akan berubah terus menerus. Nah kalau kita nggak pernah investasi ya kita akan nggak mendapatkan cuan lah ibaratnya gitu. Nah jadi bunga ini salah satu pemicu bagaimana bisa kredit itu tumbuh ya. Nah yang kedua dengan yang tadi paket 8, 5 dan 4 tadi itu kelihatan sekali di situ adalah menciptakan demand ya. Baik itu terkait dengan perbaikan perumahan misalnya itu kan juga belanja yang menciptakan lapangan kerja ya. Terus cash for work itu juga menciptakan, lalu magang, program magang. Nah itu sebenarnya menciptakan demand. Nah demand itu kan otomatis nanti bisa pinjam kredit, kemudian juga pengusahanya bisa juga melakukan ekspansi. Jadi saya rasa ini akan punya multiplier effect. Nah cuman tadi ujung-ujungnya seperti saya katakan tadi, proses implementasi itu harus diikuti oleh kebijakan di tingkat kementerian lainnya, kemudian juga di tingkat mungkin seperti OJK. OJK ini langsung merespon dengan POJK 19 2025 itu langsung membuat aturan-aturan terkait dengan UKM. Bahkan bank wajib membuat di dalam RBB-nya itu adalah UKM itu harus masuk ya. Terus 0,5% untuk pajak UMKM itu juga sekarang diperpanjang sampai 2029. Itu kan sebenarnya stimulus. Oke, berarti kita tangkap poinnya nanti akan ada multiplier effect, tapi yang juga jadi perhatian adalah soal resiko-resiko yang mungkin saja muncul jika tidak digunakan dengan baik. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita bahas soal resiko apa saja yang akan muncul, saya ke Bang Deryansyah dulu. Bang Dery, ini secara spesifik kita akan bahas soal stimulus ya. Tadi ada sempat menyinggung sedikit, tapi kalau soal 200 triliun, apakah nanti dari UMKM kemudian akan memanfaatkan kredit yang digelontorkan ke Himbara dan juga terkait dengan 8+4+5 yang berkaitan dengan PPH yang dipotong begitu yang dilanjutkan, Anda melihatnya bagaimana? Ya sebenarnya gini ya, UMKM kita ini agak sedikit berbeda, udah ada kemajuan lah tentang literasi keuangan. Mungkin dulu ya tahunya kan kecil-kecil banget gitu loh, udah kecil tahunya begitu, hidupnya dari rentenir, 300.000 buat besok, kan begitu, kondisinya seperti itu. Tapi mungkin dengan adanya perkembangan zaman, teknologi, sosial media dan seterusnya, itu kami itu terjun, kami bersama UMKM lah, media kita juga bantu UMKM juga. Apa contohnya? Simple deh, kenapa akhirnya mereka butuh cash ya? Mereka sudah nyampe loh UMKM kita itu di literasi keuangan, matriks tentang profit, loss, surplus, defisit. Tentang cash, mereka tahu betul bahwa cash itu rajanya. Contoh misalnya, mereka bisa reaktif terkait percuma profit tapi nggak punya cash. Misalnya DP utang lah belum ditagih, misalnya ada yang terbin lah pas segala macamnya gitu. Atau mungkin nggak rapi pencatatannya, udah tahu. Bahkan udah sampai juga literasinya, nggak apa-apa deh, gue agak rugi dikit, yang penting gue punya cash. Cara penagihannya rapi, banyak software-software tentang laporan keuangan, digital, langganan, handphone, dan seterusnya itu udah lengkap. Nah artinya ini hati-hati menurut saya, tanda kutip ya, ini ancaman juga buat misalnya pemerintah atau mungkin pihak-pihak terkait, kan ada PCO juga di sini ya, disampaikan. Kenapa? Karena mereka itu udah ngerti sebegitu pentingnya cash. Nah makanya stimulus itu terjadi 845. Kalau saya, maksudnya dari ranah reaktivitasnya adalah, yang pertama, jumlahnya apakah sudah signifikan? Sebesar itu, karena banyak pakar-pakar juga mengatakan bahwa kayaknya ini masih terlalu kecil deh. Jumlah yang mana? Jumlah mungkin bantuannya, apa segala macamnya. Karena kan ya mau yang mau di cover apa nih? Nah yang kedua, ini kan sifatnya sementara. Apa iya nanti begitu programnya sudah selesai, terus gimana kelanjutannya? Nah ini kan sementara ini mau 3 bulan apa segala macamnya kan juga harus dipikir panjang. Nah yang ketiga, ini terkait mengenai harapan. Khawatirnya adalah tidak berbanding lurus dengan program Asa Citanya Prabowo Gibran.
ya memang justru saya senang sekali gitu dengan adanya pasal 2 ayat yang kedua kalau tidak salah, yaitu yang berbunyi adalah mendorong kemajuan atau kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah itu kan ada kemandirian bangsa. Jangan-jangan mungkin stimulus ini diberikan, berharap, akhirnya malah jadi nggak mandiri. Ya kan? Jadi kayak maaf, ngemis mulu gitu loh. Mana nih belum ada bantuan nih. Mana nih gitu. Jadi di mana dipaksa untuk bantuan. Nggak mau jajanan, nggak ada bantuan. Nggak muter lagi tuh ekonomi. Nah yang berikutnya adalah terkait, kita bilangnya adalah terlalu bukan dikotomi kayak heteroget mengkotak-kotak, nggak tahu ini merata apa enggak lah, simpelnya begitu. Nah jangan-jangan mungkin belum merata apa segala macamnya, udah sejauh mana gitu. Jangan-jangan mungkin Jakarta sentris doang. Nah itu yang akhirnya mungkin saya membawa kabar bahwa karena saya juga hidupnya juga bantu dan membersamai kawan-kawan UMKM, kami orang lapangan. Kalau kata Pak Menkyu kan, mungkin mereka belum tahu siapa saya 20 tahun, 15 tahun di pasar. Nah gitu kan, versi dengan sahamnya, pasarnya adalah saham misalnya. Kalau saya juga begitu, saya 17 tahun di pasar, memang beneran pasar, kita pedagang gitu loh. Oke. Kita tahu betul, kita udah dagang dari tahun 2008 gitu loh. Jualan masukin sabun-sabun ke resto-resto. Kita tahu lah. Nah jadi bapak-bapak yang terhormat, ada PCO juga saya suka nih program ini. Makanya kan suka mendatangkan PCO, disampaikan bahwa kami ini orang lapangan. Kami ini tahu di bawah ini masih ada loh yang hidup dengan 200.000 dari rentenir buat besok. Gede lagi bunganya. Nah maksud saya stimulus-stimulus ini benar-benar harus spesifik, tajam. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena kalau enggak ya kita tunggu aja kali ya. Oke, saya tangkap poinnya jangan sampai tidak merata begitu ya pembagiannya nanti. Saya ke Pak Wija Anda melihatnya ini pasti muncul beragam spekulasi, resiko-resiko yang akan muncul menurut Anda? Ya, selama Bank Himbara itu diberi keleluasaan untuk melakukan analisis kredit secara proper, profesional, resiko itu terkendali. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, target-target yang terlalu tinggi. Nah memang ada satu catatan terkait risiko, terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Karena bagaimana bank bisa menganalisis risiko kreditnya, karena tidak punya track record. Sehingga hampir pasti ketika bank itu memberikan pinjaman, justifikasinya apa? Justifikasinya ada kolateral, dana desa. Jadi kalau misalnya koperasi desa ini tidak sukses, akhirnya dana desa itu akan diambil menjadi kolateral. Resikonya adalah akan ada rakyat dari puluhan ribu desa yang marah. Karena dananya diambil untuk jaminan. Sehingga terkait Koperasi Merah Putih ini harus ada kehati-hatian. Kita belajar dari BUMDes. BUMDes itu sukses rate-nya di bawah 10%. Ini data dari UI Mas. Jadi jangan sampai Koperasi Merah Putih ini sukses rate-nya juga segitu. Karena pasti akan ada banyak kredit macet, akan ada banyak dana desa yang diambil oleh perbankan, akan ada banyak jutaan rakyat desa yang marah. Jadi resiko terkendali kecuali Koperasi Merah Putih harus hati-hati, harus ada antisipasi khusus. Harus ada antisipasi khusus untuk Koperasi Merah Putih begitu ya. Tapi kita akan membahas lainnya lagi, ini yang juga menjadi perhatian dari Menkyu sekarang adalah soal serapan dana khususnya di MBG yang harusnya 71 triliun rupiah tapi sampai sekarang masih sekitar 13 triliun rupiah. Ekonom melihatnya bagaimana soal ini? Kan banyak juga mungkin kita punya badan baru, kemudian punya kementerian lembaga yang juga digelontorkan dana. Melihat serapan dana yang kecil seperti ini, bagaimana ke depannya? Saya melihat permasalahannya bukan di realisasi, tapi permasalahannya di target yang terlalu tinggi. Target tinggi penyerapan. Realisasi MBG. Okay. Sehingga dalam kesempatan ini berarti kan ada dana yang menganggur. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk memperbesar stimulus ekonomi? Berarti Anda setuju kalau misalnya dana ini kemudian dialihfungsikan? Iya dong. Okay. Apalagi kita tinggal 3 bulan ini. Kalau memungkinkan stimulus ekonomi ini direvisi. Program-program seperti Cash for Work, renovasi rumah tidak layak huni, itu harus dilipat gandakan karena ini impactnya langsung, produktif, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja dan daya beli. Masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Oke, Mas Fitra, ini program andalan pemerintah, tapi realisasinya masih sedikit, dana yang terserap ini masih sedikit, cuma 13 triliun, Anda melihatnya bagaimana?
Iya, itu sudah menjadi concern dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, sebagai penguasa fiskal. Dan oleh karenanya Pak Purbaya dalam hari pertama diinaugurasi juga kemudian menceritakan bagaimana beliau akan mempercepat ya proses penyerapan anggaran. Dan tidak hanya itu, sekarang juga sudah dibuat tim akselerasi program prioritas yang dikomandoi langsung oleh Pak Menko Ekonomi, kemudian ketua lainnya adalah Pak Menko Pangan. Ada wakil ketuanya Pak Menteri Keuangan dan juga Menteri Investasi dan Menteri Bappenas. Tujuannya apa? Monitoring, evaluasi, dan debottlenecking. Nah, istilah debottlenecking itu adalah istilah yang sebenarnya cukup familiar untuk kita semua ya, terutama untuk yang senior-senior. Karena ini sudah ada di zamannya SBY, Bu Afiliani, Pak Wija mungkin sudah sering mendengar itu waktu di zamannya beliau. Nah, ini yang kemudian dicoba direplikasi lagi di zaman ini, di mana concern-concern terkait dengan pelaksanaan program yang terbata-bata di lapangan itu akan coba untuk dilancarkan ya dengan koordinasi lintas kementerian, karena ini kita harus membreak silo-silo dan itu yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Wija juga tadi, bagaimana kita juga harus memperbesar ruang-ruang untuk sektor padat karya. Nah, itu juga ketika kita bahas stimulus ya 8+4+5, salah satunya adalah untuk cash for work itu tadi Pak Wija. Bagaimana pemerintah dalam hal ini mengassign Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PU mengeluarkan 3,5 triliun, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan 1,8 triliun untuk membangun proyek-proyek selama September sampai Desember. Okay. Nah, ini adalah spending allocation yang kita sudah kenal selama ini. Kalau John Maynard Keynes pada saat itu menceritakan bagaimana harusnya ekonomi berjalan, Anda bisa kemudian mempekerjakan orang untuk menggali lubang di pagi hari, menutup lubang di sore hari, yang penting dia bisa bekerja. Nah, itu yang kemudian dilakukan ya untuk yang jangka pendeknya. Sekaligus menjawab tadi concern dari Mas Dery, ini akan selama apa? Apakah akan selalu di fit terus? Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator, menjadi enabler, bukan menjadi player. Dan oleh karenanya membuat ekosistemnya terus berlanjut. Yang kedua, apakah ini besar atau kecil? Nah, kalau kita lihat ya di kuartal kedua 24,4 triliun rupiah itu tidak besar, tetapi itu mampu untuk menggesa sektor-sektor utama, terutama sektor pariwisata yang tumbuh di atas 8%. Nah, ini yang kemudian kita lihat multiplier efeknya dari setiap money yang di-spend oleh pemerintah. Oke, mampu mendorong beragam sektor begitu, tapi kita juga akan menyoroti soal revisi RAPBN yang akan dilakukan oleh Purbaya. Usai jeda tetaplah bersama kami Indonesia Business Forum. Anda kembali di penghujung segmen pemirsa, kita akan bahas soal revisi RAPBN yang rencananya akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, termasuk sorotannya mengenai transfer ke daerah yang akan ditambah. Sebelumnya terkoreksi di angka 25% di sekitar 650 triliun rupiah. Saya ke Pak Wija. Menurut Anda ini langkah yang tepat? Ini langkah yang sangat tepat, karena daerah-daerah harus di-empower, harus didorong menjadi sumber pertumbuhan. Tetapi saya usulkan jangan gelondongan, tapi conditional cash transfer. Jadi daerah harus punya programnya apa? Kalau layak dikasih, kalau tidak dikasih. Jangan sampai uang itu kemudian dihambur-hamburkan untuk belanja rutin semata. Oke, baik. Kalau dari Ibu Afiliani, dari Kadin melihatnya bagaimana? Saya setuju sekali ya untuk perubahan anggaran, jadi harus ada refocusing dari tahun 2026 supaya pergerakan ekonomi itu sesuai dengan pertumbuhan yang kita harapkan, karena 5,3 sampai 5,6 kan tinggi sekali gitu ya. Nah, yang kedua adalah mungkin harus dirubah. Transfer ke daerah boleh banyak, tetapi harus tidak, selain tadi dikatakan program, menurut saya juga harus ada pertanggungjawaban dari semuanya, tidak hanya programnya saja. Jadi selama ini tuh kinerja dari kepala daerah itu tidak dicerminkan, sehingga yang namanya APBD-nya bagus itu hanya sekadar sesuai, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin, pendidikannya masih jelek, padahal kan tugasnya mereka itu adalah pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Jadi nanti harus ada indikator terhadap kepala daerah dari penggunaan anggaran itu. Oke, kalau dari Bang Dery, kalau misalnya TKD ini ditambah, apakah ini akan menggerakkan sektor UMKM yang di daerah? Oh iya, jelas, betul ya. Jadi yang pasti mudah-mudahan ini dengan revisi APBN ya, memastikan bahwa defisit fiskal itu nggak tahu lah, komitmennya kan katanya beliau di bawah 3% dari PDB ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah terkait penyaluran untuk pelatihan misalnya. Ini banyak sekali UMKM kita ini benar-benar sekarang udah tahu tentang digital,
platform, marketplace. Kan kemarin juga sempat reaktif kan, ada yang ditutup apa segala macamnya. Nah itu mudah-mudahan ini nggak kena oknum-oknum. Khawatirnya bikin pelatihan, datang dapat uang makan sekian, tapi nggak tepat sasaran. Cuma sekedar ada doang gitu loh, oke saya hadir, oke laporannya aman, tapi ternyata nggak tepat sasaran, bukan praktisi misalnya. Nah kalau bisa datengin juga benar-benar praktisi. Saya punya komunitas dan sebagainya, kawan-kawan gitu mungkin di asosiasi apa segala macam ya, itu kita pengen kok bantu program Pak Prabowo gitu dalam hal ini. Kita pengen sekali ekonomi tumbuh, kita pengen sekali membuka lapangan pekerjaan. Kan dengan kita eskalasi, otomatis kan kita pasti hire karyawan. Nah jadi kalau saya bukan ditambah lagi UMKM dari 67 juta misalnya, tapi lebih naikin ke atas. Makanya saya setuju sama statementnya Bang Menteri Teguh Rifki, Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Bang Menteri bilang bahwa kita ini udah saatnya naikin ke atas, yang atas tarik yang bawah untuk naik ke atas. Kenapa? Kalau dieskalasi, intellectual property terjadi, value-nya naik, apa segala macamnya. Otomatis mereka udah mulai mikirin ada human capital, nambah orang keuangan, kan membuka lapangan pekerjaan. Kalau ditambah ke samping, jadi mindsetnya bukan ke samping tapi ke atas gitu. Kalau ke samping, tambahin UMKM. Apa iya Kang Bakso udah mikirin hire HRD kali ya? Hire orang keuangan kali, kayaknya butuh dinaikin ke atas. Pelatihan harus tepat sasaran sehingga ngerti bagaimana cara monetisasi yang baik, digitalisasi yang baik, langsung mindsetnya revenue, target, cuan, udah bener-bener clear, jadi nggak lagi formalitas lagi, ayo pelatihan, gini loh opening untuk TikTok, abis itu sudah gitu loh. Nah mudah-mudahan TKD-nya benar-benar tepat sasaran secara praktisi ya. Oke, kalau Mas Fitra menjawabnya gimana nih? Ada conditional cash transfer, kemudian juga harus ada indikatornya, kemudian juga harus tepat sasaran. Ya, yang jelas pemerintah mendengar ya, menyerap aspirasi dari para ekonom ya, dan salah satu aspirasi dari para ekonom itu adalah untuk kemudian mempertimbangkan salah satu transfer ke daerah. Ini belum sampai final, tetapi itu adalah sudah menjadi fokus perhatian pemerintah juga. Tetapi sebenarnya pemerintah itu ketika kemudian sebenarnya bukan mengurangi, tapi untuk membantu daerah ya, dengan kemudian menjalankan fungsi itu langsung dari pemerintah pusat. Sebenarnya itu idenya, karena kan dulu kalau kita ingat ada Inpres ya, SD Inpres, ada pasar Inpres, seterusnya. Itu kenapa sih? Tujuannya adalah karena pemerintah langsung hands on. Nah ini juga Inpres itu kan dulu juga sempat diteliti oleh Abhijit Banerjee sama Esther Duflo. Mereka dapat Nobel karena itu. Nah, sebenarnya pemikirannya lebih ke sana. Tetapi ketika ada concern dari daerah itu juga menjadi perhatian juga oleh pemerintah, dan itu adalah menjadi topik diskusi selama ini di kabinet, dan juga mungkin kemungkinan besar juga akan kemudian ada perubahan. Oke, baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, terima kasih Pak Wija, Bang Dery dan juga Bu Afiliani hari ini sudah hadir. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Kita tinggal tunggu ya bagaimana kemudian gebrakan yang akan dilakukan Menteri Keuangan ke depannya, karena kita punya target yang besar untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.